bisa diperoleh anak-anak Indonesia untuk masuk ke universitas-universitas top di sana. Dan ini adalah ke Imperial College London dan University College London, serta ke Amerika yaitu berkesempatan ke Berkeley, MIT, Chicago, Stanford, dan lain-lain. Dan saya juga sempat mengunjungi kampus Google yaitu di Silicon Valley, dan saya melihat banyak sekali penemuan-penemuan dari negara-negara maju seperti US maupun UK. Nah, titik terpenting dalam kehidupan adalah dari bangku SMA menuju bangku universitas. Jadi ketika di SMA-nya dipersiapkan dengan baik, maka dia bisa masuk ke dunia universitas dengan baik dan dia bisa masuk ke dunia kerja. Sebelumnya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengundang rekan-rekan lain tentang untuk hadir dalam webinar ini, dipersilahkan ya. Nah, terus sesudah itu alumni Wardah sendiri sudah tersebar di berbagai universitas luar negeri seperti MIT, Stanford, Harvard, Berkeley, Oxford, Cambridge, NUS, NTU, University of Hong Kong, Australia, Jepang, Kanada, Eropa, dan lain-lain. Dan untuk dalam negerinya adalah seperti UI, UGM, ITB, dan lain-lain. Dan ini adalah profil alumni kami yang sudah melanjutkan S3 sampai S3-nya yaitu di MIT, yaitu Kak Francisca Susan, Kak Felix Utama yang sudah menyelesaikan S3-nya di University of Cambridge dalam usia 25 tahun, Kak Kanaya sudah menyelesaikan sedang melanjutkan studinya di University of Oxford, dan Kak Mutiara juga sedang melanjutkan studinya di Harvard Business School. Nah, ini adalah jalur persiapan menuju universitas unggulan, baik dalam maupun luar negeri, di Wardah College. Kami mempunyai berbagai kelas, di mana kalau enrichment itu adalah untuk memperdalam materi nasional yang lebih diperdalam. Di top universitas adalah materi-materi untuk bagian kalau kalian menuju ke luar negeri, yaitu dipersiapkan materi-materi A-level, Cambridge A-level, sedangkan untuk di top regional universitas, dan yang sebelah kanan ini adalah untuk menuju bagian universitas-universitas dalam negeri. Nah, mengapa sih A-level itu sangat penting? Karena A-level itu merupakan, karena saya seorang dosen, jadi saya bisa tahu materi yang tepat untuk kuliah sebenarnya baik dalam maupun luar negeri itu adalah materi A-level. Nah, kenapa sih negara kita masih belum memakai kurikulum ini? Ya, masih pakai kurikulum nasional saja. Karena yang dimaksud kurikulum nasional itu adalah kurikulum yang harus dipakai dari Aceh sampai Papua. Bukan cuma di Jakarta atau Pulau Jawa gitu ya. Nah, karena ketidaksiapan guru-guru kita, akhirnya kita tidak bisa mengajarkan materi A-level. Ya, sebenarnya materi yang tepat untuk kuliah itu adalah materi A-level. Nah, oleh karena itu, kenapa pentingnya materi A-level ini? Karena ini adalah yang sesuai kebutuhan zaman, yang relevan dengan zaman sekarang ini. Kalau orang bilang, kurikulum kita masih ketinggalan ya Pak. Ya iya. Nah, tapi makanya kenapa Wardah College itu memakai kurikulum ini? Karena memang, dan alumninya ketika memakai kurikulum ini, mereka waktu sampai di universitas, itu mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, karena di universitas, ya, itu kalian kalau sekali lecture itu sekitar 400-500 orang gitu ya dengan satu orang dosen. Ya, jadi level ini materi ini akan dipakai di berbagai universitas, bahkan sertifikat itu diakui seperti dari Yale University, University of Oxford, National University of Singapore, University of Sydney, dan lain-lain. Dan jadi ada sekitar 1.400 universitas baik dalam maupun luar negeri yang mengakui materi A-level ini. Ya, nah terus habis itu ini adalah contoh sertifikat kalau anak Bapak Ibu ambil sertifikasi A-level. Nah, bahkan ada universitas yang memberikan beasiswa penuh 4 tahun kalau anak Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai 4 A-star. Jadi ini full tuition fee renewable seperti dari HKUST ya, Hong Kong University of Science and Technology. Jadi menurut saya ini sangat kenapa powerful sekali anak-anak ini bisa ujian kalau kalian mempelajari A-level, bahkan kalau kalian bisa mengambil ujian A-level, itu sangat membantu sekali.
Nah, dari Warday College sendiri, kami memberikan, kalau kalian sudah mengikuti kelas persiapan universitas di Warday College, kalian akan mendapatkan satu sertifikat yang diakui, ya, karena ini ada tanda tangan bukan cuma saya, tetapi dari Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Jadi kenapa sih sertifikat ini harus kami terbitkan? Karena banyak universitas itu tanya ke saya, apa sih yang membedakan, what is different between alumni from Warday College and not alumni from Warday College. Jadi makanya kami merilis apa yang membedakan antara alumni Warday sama yang bukan. Makanya kami menerbitkan satu sertifikat yang sudah ditandatangani dari kepala dinas ketika kalian sudah mengikuti kelas di persiapan itu dengan sebaik-baiknya. Dan sertifikat ini karena Wardaya memang sudah punya banyak networking dengan banyak universitas gitu ya, bisa dipergunakan ketika kalian apply ke universitas. Nah, salah satunya yang hari ini baru saja pengumuman yaitu Beasiswa Indonesia Maju, BIM. Beasiswa ini diberikan kalau anak-anak yang di luar Wardaya itu banyak yang tidak tahu tentang beasiswa ini. Nah, sedangkan anak-anak Wardaya itu mereka mengikuti sosial, karena saya salah satu tim reviewer BIM, ya. Jadi kalian yang berprestasi di bidang salah satu bidang keempat bidang ini bisa mengikuti seleksi interview BIM. Seleksi BIM, Beasiswa Indonesia Maju. Apa sih Pak Beasiswa Indonesia Maju ini? Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ketika kalian akan kuliah di luar negeri, akan di-cover 100% biaya kuliah dan biaya hidupnya. Dan ini ada kalian yang kelas 11 tentu sudah bisa mengikuti seleksinya, ya. Jadi kalau anak-anak yang di Wardaya, saya sosialisasi terus-menerus dan mereka ikutan, dan hari ini saya diberitahukan banyak yang dapat, ya, seperti itu. Bahkan kalau mereka bilang bersyukur bisa gabung di Wardaya, Pak. Dia bilang satu sekolah itu nggak ada yang tahu tentang beasiswa ini, ya. Bapak Ibu kalau dapat beasiswa ini, Bapak Ibu sudah bisa hemat 2 miliar, Bapak Ibu 2 sampai 3 miliar, tergantung dari universitasnya. Nah, kalau misalnya anak saya tidak berprestasi, misalnya Pak, tapi dia bisa mengikuti prestasi yang diadakan sama pemerintah Indonesia itu seperti Olimpiade Sains Nasional ini. Olimpiade Sains Nasional itu diberikan kepada anak-anak yang berprestasi, ya, ini termasuk yang diadakan Kementerian Pendidikan kita. Nah, kalau misalnya anak saya tidak mengikuti Olimpiade Sains Nasional, Pak, boleh nggak mengikuti dari universitas? Bisa saja, Bapak Ibu, sangat bisa. Jadi anak Bapak Ibu akan melewati satu proses yaitu namanya kurasi talenta. Kurasi talenta itu adalah untuk yang tidak mengikuti lomba-lomba yang diadakan kementerian, tapi diadakan oleh universitas-universitas. Seperti apa? Misalnya Universitas Pajajaran, UI, ITB, ada Prasetya Mulia, ITS, Unpar, termasuk lomba-lomba yang diadakan oleh Warday College. Ya, jadi karena lomba-lomba ini diadakan oleh tidak sembarangan institusi seperti University of Waterloo, banyak orang memang sudah tahu karena memang top di computer science dan matematik. American Math Competition juga banyak yang tahu karena ini memang dilakukan di sedunia ya. Nah, akhirnya mereka nanti mengikuti proses seleksi, sudah pengumumannya hari ini, tadi pagi, dan memang sudah ada nanti tahap berikutnya adalah tahap wawancara. Ya, jadi ini yang keuntungannya kalau gabung di Wardaya ya semuanya itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dan bahkan mereka bisa apply ke 105 universitas ya, seperti MIT, Columbia University, Cornell, Stanford gitu ya. Ini ada 105 universitas, NUS, NTU, dan UNSW, ya, Cambridge University. Kalau dapat LOA-nya akan berangkat Bapak Ibu. Ya, jadi tolong pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Apalagi kalian yang masih kelas 10 gitu ya. Jangan bilang masih kelas 10 mi gitu ya. Santai-santai aja gitu ya, pikirnya gitu ya. Ternyata ini akan dipakai nanti ketika kalian mau apply universitas. Saya selalu bilang ketika kalian kelas 10 itu kalian naik taksi argonya sudah jalan.
Jadi jangan anggap remeh gitu ya. Nah, terus bahkan ada universitas-universitas, ini saya ambil dari websitenya NTU, Nanotechnological University Singapura, mereka bahkan meng-highlight anak-anak yang mendapatkan letter sponsorship dari Beasiswa Indonesia Maju. Mereka, Indonesia will have to mention atau or highlight, nah, if the application. Jadi salah satunya kalau misalnya ingin lebih mudah masuk ke NTU, ya kalau kalian punya Beasiswa Indonesia Maju akan lebih mudah karena diprioritaskan. Dan terus Wardah sendiri membuka pendaftaran tes IELTS resmi dari British Council. Jadi bisa pilih tes salah satu tempatnya, ini yang di Jakarta atau nanti bisa di kota-kota lain seperti Surabaya, Medan. Kita akan memberikan, kalau pendaftarannya lewat Wardah ya, kita akan memberikan kelas review IELTS-nya sebelum tes resmi IELTS-nya. Jadi kelas review ini diberikan 1 kali dan gratis. Ya, jadi silakan nanti menghubungi staf Wardaya di nomor sekian. Ya, jadi ini resmi dari British Council. Nah, terus kalau mengikuti kelas-kelas di Wardaya, ya kelas persiapan universitasnya, untuk bukan cuma akademik doang yang dibangun, tetapi kami membangun juga kegiatan non-akademik. Jadi kenapa anak-anak Wardah itu banyak yang mendapatkan scholarship, beasiswa? Karena mereka bukan cuma pintar, istilahnya bagus di rapotnya gitu ya, bukan cuma akademiknya yang bagus, yang pintar gitu ya, tapi mereka juga dibangun kegiatan-kegiatan non akademiknya ya, seperti dari Lions Club, Leo Club, Habitat for Humanity ya, UNICEF dan lain-lain. Nah, ini kami punya Leo Club sendiri gitu ya, karena saya anggota Lions Club gitu ya. Jadi nanti bisa mengikuti kegiatan Lions Club, Leo Club ya. Nanti kalau misalnya sudah mengikuti kegiatan-kegiatan itu, nanti akan diberikan sertifikat. Nah, ini contohnya dari Habitat Indonesia Award gitu ya. Anak Wardaya dapat Habitat Indonesia Award for Volunteer and Teenagers. Nah, itu mereka bisa nggak sih Pak, anak-anak ini ngumpulin fundraising secara online? Ya bisa jawabannya. Dan ini terbukti dari berbagai daerah ya. Karena anak-anak kelas top universitas itu bukan cuma dari Jakarta doang, tapi dari luar Jakarta juga banyak yang ikutan, dan mereka terbukti mereka bisa funding gitu ya, dan akhirnya bisa dapetin dana yang didonasikan untuk saudara-saudari kita di Nusa Tenggara Timur. Ya, nah ini salah satu contoh sertifikat yang diberikan oleh Habitat for Humanity. Ya, nah terus ada lagi kegiatan magang, internship. Jadi kalau kalian supaya portofolio semakin menarik ya, ada kerja magang. Nah terus ini visit company ya. Terus habis itu tadi yang saya sebutkan jalur kelas persiapan universitas itu di Wardaya seperti ini. Nah, terus ketentuannya kelas pre-top universitas dan top universitas itu dibuka sekarang, kami membuka setiap semester. Jadi setiap semester itu ada, baik kelas pre-top maupun top universitas. Dan hanya belajar di hari weekend saja. Biasanya kan memang ada kelas tutorialnya di hari biasa, tapi kami sudah membuat lebih simpel, jadi hanya untuk di weekend. Nah, kenapa sih kelas ini tetap diberikan sih Pak? Karena gini, banyak yang mungkin ada beberapa universitas yang sekarang tidak memberlakukan tes masuk. Ya kan, seperti NUS NTU itu tidak memberlakukan tes masuk. Mereka itu hanya berdasarkan rapot. Tapi rapotnya karena standardized-nya setiap sekolah itu berbeda-beda, tentu yang akan diprioritaskan oleh mereka adalah kebanyakan adalah anak-anak olimpiade atau anak-anak yang mendapatkan BIM, ya, mendapatkan letter sponsorship BIM, ya, atau kalian yang punya prestasi di internasional itu silakan dimasukkan, ya. Jadi karena mereka melihat kecurangan yang terjadi ketika tesnya online. Dan akhirnya mereka tidak percaya, dan kalau mereka pun ingin mengadakan lagi, mereka harus mengadakan secara onsite. Jadi orang bilang, wah enak ya nggak ada tes masuk. Menurut saya malah itu membuat lebih susah masuknya. Ya, jadi kenapa? Karena setiap sekolah kan punya standar yang berbeda. Kalau mereka punya A-level jelas, itu standar dari Cambridge University, punya sertifikat A-level. Punya sertifikat Olimpiade jelas, karena itu memang sudah dibuat oleh
diadakan oleh Kementerian Pendidikan kita. Ya, jadi itu yang mereka prioritaskan. Nah, akhirnya gunanya buat belajar top univ sama pre-top ini gunanya buat apa, Pak? Ketika mereka masuk ke universitasnya, mereka itu nggak kaget. Ya, kayak NUS, sekali lecture kalkulus, matematika, itu sekali lecture itu 500 orang. Jadi, murid-murid saya itu mereka bilang, Pak, kita bisa ikutin. Ya, bahkan nilainya itu banyak yang summa cum laude ya Bapak Ibu, yang di atas memang udah top 1%, kayak gitu ya. Jadi ini yang saya bilang, tapi ada juga gini ya, ada juga temennya, jadi anaknya ini dia bukan anak Wardaya tentunya ya, dia mungkin dapat nilai rapotnya bagus gitu ya. Nilai rapotnya bagus gitu ya, terus habis itu mungkin dapat 99 sampai 100 gitu kan di rapotnya. Terus waktu sampai masuk sana di NUS kan lagi itu nggak ada tes masuk ya. Terus habis itu anaknya bilang, waduh ini berat banget ya. Ya, jadi waktu itu dia bilang berat banget gitu kan di NUS, dan akhirnya dia tidak, 1 tahun itu dia cerita ke anak Wardaya, dia bilang dia nggak sanggup lagi di NUS itu, benar-benar berat gitu ya, karena dia tidak kuasain materi A-level. Dia pertama kali dia bangga lah, dia cerita, dia mungkin dia masuk NUS gitu ya, number 1 university in Asia gitu kan, number 10 in the world. Habis itu tahun berikutnya dia pulang ke Indonesia dengan nerusin lagi di NUS, dan habis itu malunya minta ampun. Ya, jadi kata teman-temannya diajak-ajak ya, mungkin ada yang bilang nggak bisa yang ikutin di NUS ya, kayak gitu ya. Jadi pertama kali karena dia mungkin merasa bangga gitu ya, itu ya, merasa bangga bisa masuk ke NUS, tapi waktu tahun berikutnya ya akhirnya jadi minder kayak gitu kan, ya balik ke Indonesia gitu kan, nerusin di universitas di Indonesia kayak gitu kan. Jadi hati-hati gitu ya, jangan pikir NUS NTU ini nggak ada tes masuk gitu kan, terus dia pikir gampang gitu kan kuliah di NUS NTU. Ya tahu sendiri kan, anak Singapura, anak China Mainland, anak India itu kalau belajar kayak gimana gitu kan, anak Vietnam. Jadi mereka itu nggak, ya kalau udah masuk sistemnya NUS NTU ya dipikir semuanya mesti sama kan, semuanya harus bisa ngikutin. Kalau kita nggak bisa ikutin ya udah nilainya DE gitu, dan akhirnya anaknya udah bilang give up gitu kan, akhirnya nggak bisa lagi. Dia bilang ya udah dia pikir tahun pertama udah kayak gini, mau lanjutin tahun kedua gimana, tahun ketiga 2, 3, 4-nya kayak gitu, dan selanjutnya ya rada susah kan. Nah itu hati-hati ya, jadi jangan berpikir kalau misalnya nggak belajar materi level bisa nggak bisa, karena di Singapura itu atau di Hong Kong atau di universitas manapun itu pasti acuannya adalah level ya. Nah terus kami ada ujian di semester dan akhir semester doang, tidak ada materi tes lagi, dan terus tidak ada tes masuk, kami masuk berdasarkan rapot di sekolah saja. Jadi ini kami membuat sistemnya lebih simpel, ya tentu habis itu harus belajar rutin ya, karena setiap minggunya itu kami ada pembelajaran kayak gitu ya, dan ini harus dipantau juga sama orang tua. Nah, di akhir semester kami akan membagikan sertifikat Wardai College. Jadi kalau kalian sudah mengikuti kelas ini dengan baik, kalian akan mendapatkan sertifikat yang saya sudah sampaikan. Nah, tapi yang selanjutnya Pak, kalau misalnya saya mau ikut kelas top, ambis itu anaknya masih kelas 11 nih. Gimana? Kalau mengulang kelas yang sama, di kelas berikutnya hanya membayar 25% saja. Ya enaknya kalau di Wardaya, kami ingin meregenerasi secepat mungkin Bapak Ibu. Ini sudah ketentuan yang berlaku setiap tahunnya. Jadi dia balik lagi ke top univnya, dia ngulang lagi ke top univnya. Materinya sama nggak soal-soalnya Pak? Jawabannya tidak. Ya, kami akan membuat soal yang berbeda, kayak gitu. Ya, soal itu kan banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi variasi-variasi itu banyak sekali. Ya, jadi ini yang keuntungan kalau bergabung di kelas persiapan universitas di Wardai College.
ya. Nah, terus kami juga punya kelas persiapan beasiswa Singapura ASEAN untuk anak SMP maupun SMA di Singapura. Ya, jadi nanti silahkan bisa register gitu ya. Terus ini contoh sertifikat yang diberikan kepada anak-anak yang sudah menyelesaikan studinya dengan baik ya di Wardaya, mereka akan mendapatkan sertifikat-sertifikat seperti ini. Ya, oke. Nah, terus habis itu nanti kalau Bapak Ibu, Pak, saya mau bertanya habis itu sesudah webinar ini apakah bisa? Jawabannya adalah sangat bisa. Ya. Oke, karena saya jangan sampai anak Bapak Ibu salah melangkah. Nah, terus kami punya kelas persiapan masuk sekolah unggulan, yaitu ke sekolah-sekolah favorit untuk kelas 6 sama kelas kami sudah membuka namanya kelas enrichment untuk SMP, kelas 7 dan 8 dan kelas top SMA untuk kelas 9. Jadi ini ada kalau yang ingin memperdalam kelas 7 dan 8-nya bisa mengikuti kelas enrichment di Warday College. Nah, terus kami membuka kelas olimpiade ya, ini anak-anak yang sudah berprestasi sampai International Mathematics Olympiad IMO 2022. Terus ini kelas-kelas yang kami buka untuk jenjang SD, SMP maupun SMA. Ya, jadi banyak sekali murid-murid kami yang sudah berprestasi di ajang Olimpiade Sains Nasional. Ya, bahkan sampai internasional. Jadi silakan bisa mengikuti nanti tes masuknya dan pendaftaran kami akan buka sampai sekian. Nah, ini adalah persiapan top universitas ya. Kami punya kelas persiapan dalam negeri, universitas dalam negeri, dan universitas luar negeri. Ya. Nah, terus kami punya juga kelas IELTS ya. Selain tadi bisa register tes melalui kami punya kelas persiapan IELTS yang terdiri dari listening, reading, writing, dan speaking. Nah, kami punya kelas persiapan bahasa lainnya seperti Mandarin, Jerman, Jepang, dan lain-lain ya. Jadi ini yang kami enaknya kalau di Wardaya kelasnya itu tidak berbenturan satu sama lainnya karena memang sudah dikoordinasikan oleh kami masing-masing ya. Jadi lebih gampang gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau misalnya Pak, anak saya mau ke Jepang nih, ya tentu perlu bahasa Jepang juga ya Bapak Ibu. Ya, jadi silakan bisa mengikuti kelas di bahasa Jepang di Wardaya. Nah, kami punya kelas coding juga seperti ini untuk dari SD bahkan ya sampai SMP, SMA, serta profesional. Nah, ini adalah jenis-jenis kelas coding kami, termasuk kami ya kami punya education consulting and agency, jadi pengurusan aplikasi Bapak Ibu nggak usah pusing ya, ini pengurusannya gratis, tidak dikenakan biaya apapun. Nah, keuntungannya kalau lewat Wardaya, mereka akan mendapatkan salah satunya adalah kelas persiapan universitasnya. Jadi waktu sampai di sana tidak kaget ya. Jadi banyak orang anak itu bilang, Pak, saya beruntung ya ada kelas persiapan universitas ini karena teman-temannya yang nggak dapat seperti ini kelas persiapan ini, mereka bilang kaget gitu ya. Satu kelasnya langsung lecture 400-500 orang satu dosen dan teman-temannya nggak ngerti sama sekali dan akhirnya banyak yang fail seperti itu ya. Jadi kalau kalau yang dibantu sama kami, mereka akan dapat kelas persiapan universitas seperti ini ya. Ini keuntungan yang tidak diperoleh di tempat-tempat lain ya. Oke. Nah, selain itu, nah ini makanya alumni-alumni dan siswa-siswi yang sudah kami bina berhasil diterima di Harvard University, MIT, NUS, UC Berkeley, London School of Economics, dan Technological University, dan lain-lain. Ya, nah terus kami ada lomba American Mathematics Contest untuk anak-anak Bapak Ibu yang masih kelas 8 ke bawah 5-8 SMP ya, 5 SD sampai 8 SMP, silakan nanti bisa ikut lomba ini lomba bergengsi ya. Terus kita punya Winter Olympiad Camp, jadi Bapak Ibu yang ingin mempersiapkan anak-anaknya untuk Olimpiade tahun depan 2023 bisa mengikuti kelas ini secara hybrid. Jadi kami mengadakan untuk Winter Camp ini hybrid. Jadi kalau yang mau datang onsite silakan, tapi kalau yang tidak bisa datang onsite, Bapak Ibu bisa mengikuti secara online. Untuk jenjang SD, SMP maupun SMA.
Nah, yang tadi ini adalah kelas persiapan universitas kami gitu ya. Seperti ini. Nah, ini tes masuknya kalau misalnya nilainya tidak nilai rapotnya tidak memenuhi kualifikasi ya di atas 80 untuk nilai matematika, fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya ada nilai di bawah 80 berarti harus mengikuti tes. Ya, jadi kelas ini nanti ada tes masuknya, tapi kalau silakan submit rapot gitu ya, submit rapotnya dulu 3 semester sebelumnya ya. Nah, oke. Itu mungkin gambaran. Nah, ini kami punya Akademi Pascal, Kaylee sama Fermat Mathematics Contest. Silakan bisa diikuti dan pendaftaran. Ini diakui ya untuk apply universitas ya, Bapak Ibu. Nah, terus kami punya, nah ini sekolah formal SMA Wardaya kolaborasi 3 kurikulum, yaitu kurikulum Cambridge, karena anak-anaknya udah pasti ujian A-level, ya SMA Wardaya, dan mereka bisa submit nanti ke universitas. Yang kedua adalah sertifikat nasional dari Kementerian Pendidikan, dan yang ketiga adalah sertifikat peminatan. Nah, jika ingin terhubung dengan kami, silakan bisa menghubungi nomor Wardaya di nomor berikut ini. Nah, mungkin saya langsung buka sesi Q&A. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti. Ini saya langsung buka ya Pak, mau nanya, misalkan saya mau kuliah di luar negeri, tapi di satu sisi kan kalau mau masuk kampus luar negeri harus berprestasi. Nah, menurut Bapak, saya cocoknya masuk kelas mana? Kalau kalian masih di kelas 11 ya sekarang ini, kalian bisa ikut kelas pre-top universitas. Ya, jadi kalian kelas pre-top itu untuk anak-anak yang sudah kelas 11 gitu ya, dan mereka ingin masuk ke universitas luar negeri. Ya, jadi itu yang saya dapat kasih saran. Jadi kalian jangan, kalau misalnya Pak saya masih nanti mau nanya nih habis ini boleh nggak? Silakan saja Bapak Ibu bisa bertanya sesudah Zoom meeting ini. Saya tadi sudah menyampaikan ini kelasnya ini dibagi menjadi seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi bagian kiri adalah menuju universitas luar negeri, bagian kanan universitas dalam negeri. Nah, terus habis itu ini akhirnya mereka sebelum berangkat ke universitasnya kami berikan namanya kelas pre-universitas. Dan akhirnya mereka masuk ke universitas unggulan, termasuk nanti kalau mau lanjut lagi ke buat S2, S3, kami akan membantu alumni-alumni kami sehingga mereka bisa masuk ke S2, S3. Ya, jadi itu yang dapat kami kasih tahu. Ya, silakan. Jadi jika ingin bertanya bisa dimasukkan dalam Zoom chat. Ya, nah itu yang. Jadi kalau misalnya kalian yang bergabung di Wardaya College ya, karena Wardaya memang saya sudah associate professor gitu ya, dan saya memang sudah terkoneksi dengan banyak Wardaya sendiri sudah terkoneksi dengan banyak universitas dan beasiswanya. Ini keuntungan buat kalian yang bergabung di Wardaya ya. Dan ini pengajar-pengajarnya itu sudah pada S2, S3 ya untuk ini. Nah, ini contoh sertifikat yang diberikan kalau kalian belajar di Wardaya College ya, bukan cuma kelas ini ya kelas persiapan di kuliah, tapi kelas olimpiade juga termasuk ya. Oke, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu silakan bisa memasukkan atau bertanya langsung di WA saya pribadi. Nah, ini kalau untuk masalah kegiatan volunteer di Wardaya College bisa ikut di kelas mana ya Pak? Itu bisa ikut satu paket dengan kelas persiapan kuliah kita. Ya, persiapan kuliah kita itu langsung, karena itu tidak berbenturan. Kami buat tidak berbenturan dengan kelas persiapan universitas. Jadi kalau yang ingin ikut kelas kayak kegiatan volunteer, itu tentu ini ya, tentu ada syaratnya ya. Jadi kalau kalian sudah mengikuti misalnya kayak Leo Club, Leo Club itu minimal 5 kali kegiatan baru akan diberikan sertifikat dari Lions Club-nya. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yang terkoneksi dengan saya atau Wardaya College bisa langsung menghubungi nomor saya sekian. Jadi nanti bisa langsung mendaftar ke kelas persiapan universitas ya di nomor berikut supaya tidak ketinggalan. Ya, karena kalau kelasnya itu dimulai tanggal 15 Januari. Ya, 15 Januari 2023.
Ya, kelasnya tidak seperti sekarang ini ya, kelasnya hanya satu di weekend karena kelasnya itu cukup lama. Di hari-hari biasa kelas tutorialnya itu tidak ada, dan kelasnya itu sekarang lebih dibuat lebih simpel dan harganya lebih murah karena tidak ada kelas tutorial, makanya harganya lebih murah. Ya, ya. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat siang, selamat beraktivitas.